Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Aku berharap kalian dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau ingatkan bahwasannya hari ini tidak ada catatan pembelajaran yang Ibu berikan. Jadi, kalian harus menyimak baik-baik video ini dan membuat catatan mengenai materi hari ini. Adapun materi kita hari ini yaitu perencanaan tata ruang. Ruang itu adalah tempat hidup manusia bersama makhluk lain. Jadi harus dijaga supaya tidak saling mengganggu. Kita harus bisa berbagi ruang dengan makhluk lain, walaupun manusia dapat memanfaatkan ruang manapun juga, di darat, laut, udara, bahkan di dalam bumi. Ruang dibedakan berdasarkan beberapa hal. Contohnya, ruang berdasarkan fungsi utama kawasan. Di antaranya kawasan lindung, yaitu kawasan yang sama sekali atau tidak boleh digunakan secara bebas. Dan kawasan budidaya, yaitu kawasan yang dapat digunakan secara bebas, namun tetap sesuai dengan aturan yang ada. Ruang berdasarkan administrasi, di antaranya kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan negara. Ruang berdasarkan kegiatan kawasan, yaitu kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Ruang juga memiliki karakternya masing-masing. Contohnya, Kota Samarinda dengan dominasi kegiatan perumahan, pusat kegiatan pemerintahan dan jasa di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan dominasi kegiatan pertambangan dan pelestarian lingkungan hutan. Kegiatan pertambangan diupayakan tidak mengganggu kelestarian lingkungan. Dengan penataan ruang, tidak akan terjadi perselisihan, apalagi jumlah penduduk terus bertambah, sedangkan ruang yang tersedia di bumi terbatas. Sekali lagi, penataan ruang dilakukan dengan membagi ruang agar kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan mudah. Misalnya, ada ruang yang diatur untuk kawasan pendidikan, kawasan perkantoran, pertokoan, serta dilengkapi dengan jalan, jembatan, saluran irigasi, dan sebagainya. Diharapkan melalui penataan ruang, kehidupan kita menjadi lebih nyaman. Apa itu ruang? Ruang adalah meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Coba perhatikan gambar. Pada gambar terdapat perbedaan tata ruang kota dan tata ruang desa. Tata ruang kota itu bisa kita amati bahwasanya pemanfaatan lahannya itu lebih didominasi oleh pemukiman. Sedangkan tata ruang desa lebih mendominasi itu adalah masih lahan yang belum dikelola, atau bisa kita lihat itu adalah tata ruang desa itu pemanfaatan lahannya itu lebih banyak ke daerah pertanian. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Pada tata ruang itu terdapat struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Jadi dapat kita simpulkan, struktur ruang wilayah menggambarkan pola pemanfaatan ruang dan kaitan antara berbagai ruang berdasarkan pemanfaatan serta hierarki dari pusat pemukiman dan pusat pelayanan. Sedangkan pola ruang
adalah pola pemanfaatan ruang wilayah adalah tergambarnya pemanfaatan ruang secara menyeluruh. Contoh, wilayah atau ruang yang dimanfaatkan untuk fungsi lindung dan ruang yang dimanfaatkan sebagai fungsi budidaya.